Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 172, membunuh Raja Bela Diri. Tingkatannya hanya pemurnian ilahi, tapi dia juga ingin membunuhku. Fan Lingyun meremas pedang pertempuran peringkat bumi di tangannya. Niat membunuh yang dingin menyeruak di wajahnya yang suram. Tidak disangka seorang Raja Bela Diri dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh tingkatan pemurnian ilahi dan kalah. Jika hal ini tersebar, bagaimana reputasinya sebagai Pangeran Lingyun? Mati kau! Raungan rendah terdengar dari mulut Pangeran Lingyun. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan seluruh tubuhnya tertutup cahaya keemasan. Dia langsung muncul di depan Luo Xiu. Pedang pertempuran peringkat bumi di tangannya dibungkus dengan vital sejati emas dan berubah menjadi bentuk naga, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Dia menebas ke arah Luo Xiu dengan kejam. Dengan tebasan pedang ini, ada ledakan di udara, kekuatan Raja Bela Diri yang tidak diragukan lagi itu pun terungkap. Luo Xiu juga menebas dengan pedangnya. Api maut kegelapan berubah menjadi pedang berbentuk naga. Kedua pedang pertempuran itu bertabrakan hebat di udara. Bam! Suara emas dan besi yang bertabrakan itu bergema melalui percikan-percikan api yang luas. Energi emas dan hitam yang kacau itu beriak, membuat ruang di dekat mereka berdua sangat terdistorsi, seolah-olah akan pecah. Tubuh Luo Xiu bergetar, dia merasakan kekuatan benturan yang kuat. Hal itu membuat lengannya mati rasa dan wajahnya yang ditutupi oleh api hitam perlahan-lahan berubah. Luo Xiu berkata dalam hatinya, pantas saja dia disebut ahli tingkatan raja. Dia mengontrol kekuatan langit dan bumi untuk menopang tubuhnya, kekuatan yang lebih kuat dari tingkatan pemurnian ilahi. Kekuatan naga asli. Saat melihat aura pedang berbentuk naga api hitam yang dikondensasikan oleh Luo Xiu, ekspresi Pangeran Lingyun menjadi dingin. Kamu adalah Luo Xiu itu? Di negara bagian tanah langit, hanya raja terkini dari kekaisaran keluarga Fan yang pernah menembus level ke-7 menara naga terbang dan memperoleh metode kultivasi kekuatan naga asli. Akibatnya, teknik kultivasi tingkat 8 ini selalu menjadi rahasia kekaisaran keluarga Fan. Menurut informasi yang didapat oleh kekaisaran keluarga Fan, Luo Xiu telah menembus level ke-7 menara naga terbang dan sepertinya telah mendapatkan kekuatan naga asli. Oleh karena itu, Pangeran Lingyun bisa langsung tahu bahwa orang berjubah hitam di depannya pasti adalah Luo Xiu, seorang jenius tak tertandingi yang jarang terlihat dalam ratusan tahun. Ketika raja terkini itu menerobos tingkat ke-7 menara naga terbang, dia sudah berusia 28 tahun dan basis kultivasinya masih di level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Ketika Luo Xiu menerobos, dia baru berusia 16 tahun dan basis kultivasinya berada di level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Orang ini sepertinya baru berusia 17 tahun, tapi basis kultivasinya sudah ada di level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi. Wajah Pangeran Lingyun berubah, tapi dia segera menjadi tenang kembali. Bahkan jika orang ini memiliki bakat luar biasa dan bisa menantang kultivator yang lebih tinggi, bagaimanapun juga dia adalah ahli tingkat Raja Bela Diri, ada kesenjangan yang mendasar antara dia dan pemurnian ilahi. Jadi, seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Luo Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengakui ataupun menyangkal identitas Pangeran Lingyun. Bam! Singa energi api emas terbang menjauh. Bersamaan dengan itu, Long Ming menghilang seketika dan tiba-tiba muncul di belakang Pangeran Lingyun. Kedua binatang iblis kuno itu menyerang pada saat bersamaan. Keterampilan mengendalikan langit dan bumi, Pangeran Lingyun berteriak dengan marah. Kekuatan langit dan bumi di dekat tubuhnya bergetar hebat dan ada cahaya terang keemasan yang terpancar. Bang, bang, dalam sekejap, singa energi api emas dan Long Ming terbang keluar pada saat bersamaan. Hanya ada Pangeran Lingyun yang terlihat berdiri di langit sambil memegang pedang perang di tangannya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan seperti baju perang. Dengan keagungan dan cahaya keemasan pada tubuhnya, dia tampak seperti dewa perang. Ini adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh ahli Raja Bela Diri, yaitu keterampilan mengendalikan langit dan bumi. Dia mengontrol kekuatan langit dan bumi dalam kisaran tertentu untuk digunakannya sendiri. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Pangeran Lingyun memadatkan kekuatan langit dan bumi menjadi baju zirah. Momentum pada tubuhnya telah meningkat hingga beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata dingin menatap Luo Xiu. Pangeran Lingyun tersenyum. Dengan cepat, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan seperti naga asli, lalu terbang menuju Luo Xiu sambil menebaskan pedang tempurnya.
Kehancuran jiwa. Luo Xiu menggunakan teknik rahasia serangan jiwa, namun terhalang oleh baju zirah emas di tubuh Pangeran Lingyun. Hal itu hanya membuat sosok lawannya sedikit bergetar dan tidak memiliki terlalu menimbulkan efek yang besar. Ahli Raja Bela Diri mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Peningkatan itu tidak hanya berbasis kultivasi vital sejati, tetapi juga kekuatan pertahanan jiwa. Kesenjangan antara tingkatan pemurnian ilahi dan Raja Bela Diri tidak hanya ada di basis kultivasi, tetapi yang lebih penting adalah keterampilan mengendalikan langit dan bumi. Kesadaran seni bela diri naga asli. Tubuh Pangeran Lingyun seolah berubah bentuk menjadi naga dan membuat Luo Xiu merasa serangan itu bukanlah tebasan pedang biasa, melainkan tebasan naga asli. Inilah maksud kesadaran seni bela diri naga asli, yaitu kesadaran seni bela diri yang dikembangkan oleh Raja Kekaisaran Keluarga Fan melalui seni bela diri kekuatan naga asli. Tong kosong nyaring bunyinya. Luo Xiu melontarkan cibirannya. Kesadaran bela diri pedang dan kesadaran bela diri kematian dilontarkan dengan serentak. Pedang mematikan. Luo Xiu memadatkan kesadaran bela diri pedang. Aura darah yang agung bertahan di sekitar tubuh Luo Xiu, bagaikan lautan darah yang naik dan turun, serta mayat yang memenuhi langit. Pedang itu pun ditebaskan. Cahaya pedang itu seperti listrik dan kilat yang bergerak cepat, seperti bintang jatuh yang melintas di langit. Pada dasarnya, kesadaran bela diri pedang adalah doktrin pedang kesadaran seni bela diri yang diubah dan disublimasikan dari metode pedang cepat. Tidak hanya kekuatan serangan saja yang telah meningkat pesat, tetapi kecepatan pedang juga meningkat beberapa kali lipat. Berdasarkan apa yang telah Luo Xiu pelajari, dia telah menciptakan dua keterampilan seni bela diri. Pedang mematikan adalah yang keterampilan seni bela diri yang pertama. Pangeran Lingyun berubah menjadi bentuk naga dengan kesadaran seni bela diri naga asli. Luo Xiu berubah menjadi pedang raksasa berwarna merah darah dengan kesadaran bela diri pedangnya. Naga asli emas dan pedang besar berwarna darah itu bertabrakan di udara dengan ganas. Keduanya meledak, disertai dengan ledakan yang menghancurkan langit dan bumi. Gelombang udara yang menakutkan membentuk pusaran, lalu melonjak ke segala arah. Hal ini membuat singa energi api emas dan Longming yang berada di dekatnya mundur dengan sedikit ketakutan dan tidak berani mendekat. Dalam pusaran ledakan warna emas dan warna darah itu, ada sesosok tubuh yang melesat keluar, kemudian memuntahkan darah. Sosok yang melesat keluar itu adalah Luo Xiu. Namun kemudian, raungan Pangeran Lingyun juga terdengar dari pusaran. Dia melesat keluar dan berubah menjadi cahaya keemasan. Ada luka pedang di dadanya, darahnya mengalir deras. Mustahil, bagaimana mungkin level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi dapat melukaiku? Pangeran Lingyun melihat luka pedang di dadanya. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Apakah Raja Bela Diri begitu luar biasa? Menurutku sepertinya tidak begitu hebat, Luo Xiu mencibir. Dia mengatakan ini dengan mudah, namun dia juga terluka dalam pertarungan barusan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara basis kultivasinya dan Pangeran Lingyun. Lawannya menggunakan keterampilan mengendalikan langit dan bumi, serta menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan. Bahkan jika dia mengoperasikan kekuatan keterampilan transformasi misterius 24 kali, kekuatannya masih jauh di bawah Pangeran Lingyun. Pangeran Lingyun hanya terluka ringan, tetapi tulang dan ototnya patah, organ dalamnya juga hampir bergeser. Jika dia tidak mencapai tubuh perang tingkat akhir di alam tubuh daging, dia mungkin sudah langsung hancur karena pukulan barusan. Ini adalah kesenjangan antara pemurnian ilahi dan Raja Bela Diri yang tidak dapat diatasi. Lagi, Luo Xiu melangkah di udara dengan kemampuan mengejar angin dan bulan dan keterampilan transformasi misterius 24 kali lebih kuat. Api maut kegelapan meroket dan nyala api melonjak, mencapai ketinggian 10 kaki, pedang maut. Dia menggunakan gerakan kedua seni bela diri yang berubah dari kesadaran bela diri kematian. Aura kematian menyebar, seolah-olah dewa kematian telah mengayunkan sabitnya. Pada saat ini, bahkan Fan Lingyun yang merupakan ahli tingkat Raja Bela Diri, tiba-tiba memiliki perasaan bahwa dirinya tidak dapat menahannya dan pasti akan mati karena pedang ini. Ini adalah kekuatan kesadaran bela diri kematian yang membuat lawannya merasa seolah-olah mereka berada dalam situasi kematian, tenggelam ke dalam situasi putus asa, kemudian menyerah. Kekuatan kesadaran seni bela diri ini mengikis kehendak lawan. Hanya mereka yang memiliki kemauan keras yang tak tertandingi yang bisa menyingkirkan halusinasi yang disebabkan oleh kesadaran bela diri kematian ini. Pedang Luo Xiu semakin dekat, sementara pupil Pangeran Lingyun melebar, seolah-olah dia merasa sudah mati. Vitalitasnya terus memudar dan menjadi lebih lemah. Tidak, mana mungkin aku mati? Dalam kondisi kritis, Pangeran Lingyun meraung. Cahaya emas berkedip-kedip di antara alisnya, indera spiritualnya membentuk naga emas, menerobos pengaruh dari kesadaran bela diri kematian. Celang, dia mengayunkan pedang pertempuran di tangannya untuk memblokir, tetapi bagaimanapun juga, dia menahannya dengan tergesa-gesa.
Seteguk darah langsung tersembur keluar, sosoknya langsung meledak dan terlontar jauh. Jenis kesadaran seni bela diri kedua, kamu benar-benar memahami dua jenis kesadaran seni bela diri. Pangeran Lingyun tampak berantakan, ada darah di sudut mulutnya. Matanya melotot dengan penuh ketidakpercayaan. Kultivator seni bela diri biasa yang dapat memahami kesadaran seni bela diri bisa disebut sebagai master atau jenius. Tidak disangka, Luo Xiu memahami dua jenis kesadaran seni bela diri. Kedua jenis kesadaran seni bela diri ini pun sangat luar biasa dan kuat. Kesadaran bela diri pedang tidak bisa dihancurkan dan tak tertandingi. Kesadaran bela diri kematian menekan pikiran dan menenggelamkannya dalam kematian. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dia merasa sangat tidak puas karena pedang maut gagal membunuh Pangeran Lingyun dengan satu gerakan. Saat masa kritis Pangeran Lingyun barusan, dia tetap menyingkirkan kesadaran bela diri kematiannya. Semua ahli yang bisa berkultivasi ke tingkatan raja memang tidak bisa diremehkan. Cara biasa tidak bisa dipakai membunuh raja bela diri, jadi harus menggunakan gerakan terakhir. Mata Luo Xiu mengungkapkan niat membunuh yang tajam. Pangeran Lingyun harus mati. Dengan demikian, dia pasti akan mendapatkan seni bela diri teknik pedang roh tingkat 9. Segel dunia hidup dan mati, Luo Xiu mengembalikan pedang gigi harimau ke dalam sarungnya. Tangannya bergerak menjadi bayangan di depan dadanya, lalu membentuk teknik segel dengan cepat. Hitam dan putih, dua garis penuh misteri vital sejati mengalir di antara telapak tangan dan jarinya, seolah-olah mengandung misteri pamungkas langit dan bumi. Saat melihat tindakan Luo Xiu, wajah Pangeran Lingyun tiba-tiba berubah. Tanpa berpikir pun, dia juga mengerti bahwa orang ini pasti menggunakan metode serangan yang lebih kuat. Kabur, Pangeran Lingyun menggertakkan giginya. Tanpa ragu, dia menggunakan vital sejati dan memilih arah untuk terbang menjauh. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Luo Xiu mencibir. Indra spiritualnya telah mengunci Pangeran Lingyun. Segel dunia hidup dan mati berisi misteri reinkarnasi. Segala sesuatu di langit dan bumi adalah reinkarnasi. Dalam sekejap, bayangan reinkarnasi hitam dan putih terwujud di atas kepalanya secara bergantian. Garis dan rute misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Aura menakutkan yang sebanding dengan ahli raja bela diri terpancar. Bayangan reinkarnasi berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyusul Pangeran Lingyun yang melarikan diri. Saat merasakan adanya aura menakutkan yang datang dari belakang, Pangeran Lingyun menoleh ke belakang. Tiba-tiba, dia tampak seperti burung yang ketakutan. Bayangan cakram hitam putih besar menyerang ke arahnya. Teknik macam apa ini? Selain itu, kecepatan bayangan ilusinya sangat cepat dan terus mengikutinya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan dan seberapa cepat kecepatannya meningkat, dia tidak dapat menyingkirkan semua itu. Bam! Pangeran Lingyun menyerang dengan sekuat tenaga dan berubah menjadi naga. Namun dalam sekejap, tubuhnya ditutupi oleh bayangan reinkarnasi. Ruang itu sangat terdistorsi, bahkan ada retakan hitam kecil yang muncul satu demi satu. Jeritan melengking bergema di udara. Sedikit demi sedikit, tubuh Pangeran Lingyun dimusnahkan di dalam bayangan reinkarnasi. Wajah Luo Xiu menjadi agak pucat dan badannya bergetar. Singa energi api emas muncul di bawah kakinya. Dia pun duduk di punggung singa energi api emas itu. Saat ini badannya sangat berantakan. Belum lagi, serangan balik itu mendesak keterampilan transformasi misterius dengan kekuatan 24 kali secara paksa, terutama segel dunia hidup dan mati. Setiap kali dia menggunakannya, hal itu akan menguras semua vital sejati miliknya sehingga menjadi sangat lemah. Namun, kekuatan menakutkan dari segel dunia hidup dan mati tidak pernah mengecewakannya. Setiap kali dia menggunakannya, dia bisa membunuh musuh yang kuat. Hanya dalam sekejap, bayangan reinkarnasi menghilang dan ruang yang terdistorsi dan hancur berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Sementara itu, tubuh Pangeran Lingyun, baik jiwa maupun raganya benar-benar sudah dimusnahkan. Long Ming mengambil cincin penyimpanan milik Pangeran Lingyun dan mengirimkannya ke Luo Xiu. Ratusan mil jauhnya, keempat Raja Bela Diri masih bertarung. Raja Bela Diri yang bergegas datang dari kekaisaran keluarga Fan itu tidak tahu bahwa Pangeran Lingyun, yang dikawalnya mati-matian telah dicegat dan dibunuh di tengah jalan. Tidak pantas berlama-lama di sini. Ayo pergi. Dengan adanya perintah dari Luo Xiu, singa energi api emas melesat di udara dan berubah menjadi nyala api, lalu terbang menjauh. Di sisi lain, Long Ming menyatu dengan ruang dan mengikuti singa energi api emas di dekatnya melalui teleportasi ruang. Sejak Luo Xiu menghentikan Pangeran Lingyun dan kemudian membunuhnya, seluruh proses itu memakan waktu tidak lebih dari 1/4 jam. Raja Bela Diri keluarga Fan mengulur waktu untuk Pangeran Lingyun. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan lawannya dan terbang mengejarnya. Namun, ketika dia merasakan fluktuasi energi vitalitas yang masih tertahan di udara, sosoknya tiba-tiba menegang. Disinilah aura Pangeran Lingyun menghilang. Apakah sesuatu terjadi padanya? Wajah Raja Bela Diri keluarga Fan ini terlihat sangat suram.
Berani-beraninya merampok barang-barang kekaisaran keluarga Fan. Tak peduli siapa kamu harus membayar harga 10.000 kali lipat lebih menyakitkan.